Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan seperti biasa, kalau bukan di hari Selasa atau di hari Jumat, kita akan selalu ada segmen yang namanya T-Talks atau Trader Talks. Dan untuk Trader Talks pada malam hari ini, narasumbernya sangat spesial, dan selain spesial kita juga membahas tema yang sangat spesial gitu ya, yaitu temanya adalah Empowering Retail Investor with AI Stock Picking. Nah, ini menarik banget untuk membahas stock pick ya. Tapi yang mengenerate stock picknya ini bukan manusia. Biasanya kan kalau kita mau stock pick gitu ya, kalau kita pengen pilih-pilih saham itu yang mengenerate risetnya adalah manusia gitu ya. Tapi berkat perkembangan zaman dan artificial intelligence ya, dan tentunya dengan sedikit kecerdasan dari para ahli dan juga para apa ya kita bilang ya, eh, para investor dan juga para pelaku pasar dan juga para ahli-ahli di bidang IT yang digabungkan jadi satu. Sekarang untuk stock pick itu bisa di-generate nggak cuman dari manusia aja, tetapi ternyata artificial intelligence itu juga bisa memberikan stock pick dan juga pandangan-pandangan view-view yang menarik begitu ya, terkait dengan perkembangan dan juga pilihan-pilihan saham yang bisa memberikan cuan. Nah, ini akan kita bahas pada malam hari ini tentunya bersama narasumber kita. Ada dua spesial banget ya. Salah satunya adalah salah satu founder dari Sahamologi, ada Om Luk, dan juga ada CEO dari Sukor Sekuritas yaitu Pak Bernard Wijaya. Nanti akan langsung kita invite ya Om Luk untuk ngobrol-ngobrol tentang perkembangan market, dan juga selain itu terkait dengan artificial intelligence dan juga stock pick menarik. Nah, ini ada cuan troopers yang udah ngomong PGEO katanya. Nanti kita tanya ya, secara artificial intelligence itu seperti apa gitu. Apakah bisa di-generate gitu ya, support resistant dan juga potensi kedepannya seperti apa ya. Dan mungkin kalau kita bandingin dengan human intelligence ya, itu seperti apa. Oke, dan juga untuk para cuan troopers pada malam hari ini jangan lupa untuk yang belum bertransaksi dengan menggunakan Sukor Sekuritas ya, daftar melalui eform.sukorsekuritas.com. Dan juga apabila kalian memilih RDN Permata dengan minimal top up 100.000, maka kalian bisa mendapatkan cashback 50.000. Kalau misalnya kalian download lagi Permata Mobile X, itu bisa dapat tambahan lagi 25.000 gitu. Jadi total top up 100.000 dapat 75.000. Lumayan banget lah pokoknya ya. Oke. Kalau kita lihat-lihat market ini ada yang ngomong ya, VKTR gimana, tadi PGEO gimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini jangan lupa dong ya, Cuan Troopers, masukin ke kolom question and answer di bagian sini nih, kolom question and answer ya. Jadi kalau udah ditanya di sana akan kita tanyain ke narasumber kita pada malam hari ini. Kalau lihat IHSG marketnya masih oke, menguat 0,73% di level 6916, dan semoga para cuan troopers semuanya bisa berada dalam kondisi portofolio hijau karena turnovernya lumayan hari ini dibandingkan dengan hari-hari kemarin 10,8 triliun, walaupun kondisi neraca transaksi berjalan kita berada di situasi defisit ya. Defisitnya 0,5%, tapi tenang aja, berdasarkan ekonom dan juga Bank Indonesia yang menyatakan bahwa defisit 0,5 ini total angkanya untuk transaksi berjalan kita itu masih cukup untuk 6 bulan impor, artinya masih oke. Dan memang untuk defisit itu sudah dibatasi oleh Bank Indonesia ada di 3%. Kita defisitnya di 0,5%. Jadi cenderung masih aman karena rupiah kita juga kondisinya ada terakhir di pasar spot ada 15.300-an ya, kurang lebih begitu. Dan sepertinya respon market juga dari kemarin-kemarin udah price in. Makanya market kita hari ini berada di zona hijau dengan menguat 0,73%. Untuk membahas lebih lanjut, langsung aja nih saya pengen invite narasumber kita, ada Om Luk ya. Om Luknya mana nih? Oke, saya invite ya Om Luk kita pada malam hari ini.
Oke, ini wah udah rame, lumayan rame nih. Yang kasih wave 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 saya wave back. Udah saya invite Om Lup, langsung di approve aja. Oke. Oh ya, perlu mungkin saya informasikan untuk Instagramnya tidak bisa di private. Kalau Instagramnya di private, kita nggak bisa live bareng. Jadi mungkin kalau Instagramnya Om Lup lagi private, bisa di unprivate dulu ya. Baru kita bisa IG live. Oke, ini udah ada yang nanya nih ya. Oh oke, dari Cuan Troopers kita ada nanya PGEO, Eral, dan juga GRIA. Nanti akan kita tanyakan. Tenang aja. Oh, oke. Ini dari Sahamologi. Oke. Kita live dari Sahamologi. Udah saya invite, sorry, udah saya accept untuk live bersama Sahamologi. Oke, halo. Selamat malam. Halo, selamat malam Daniel. Sehat-sehat semua ya. Malam, Om Lu. Kabar sehat, Om Lu? Sehat-sehat, alhamdulillah. Senang banget malam hari ini bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, akhirnya. Kemarin kan gantian ya. Kemarin Ya, saya yang di Sahamologi, sekarang Sahamologi di Sukor. iya. Senang banget Oke, malam hari ini bisa ngobrol. Hmm. thank you banget Om Luke yang selalu energik dan juga selalu semangat nih untuk ngobrol ke para cuan troopers untuk memberikan informasi-informasi menarik berkaitan dengan stock pick tentunya ya dan juga berkaitan dengan kondisi market pada uh, Q3 2023 ini Om Luke. Nah, Om Luke, saya pengen nanya-nanya dulu nih sebelum kita ngobrol lebih dalam terkait dengan artificial intelligence stock picking gitu. Nah, dari Om Luk sendiri, kalau misal melihat kondisi market dulu deh sebelum kita ke artificial intelligence-nya gitu ya, ngelihat kondisi market sekarang ini seperti apa nih? Karena kita lihat eh, sebenarnya sentimennya sedikit negatif ya, ada defisit CAD lagi kita setelah 7 bulan surplus gitu ya. Sekarang kita CAD lagi 0,5%, tapi marketnya itu justru menguat 0,7%. Nah ini pandangannya seperti apa Om? Oke, kalau diperhatikan sebenarnya IHSG kita ini kan memang dalam beberapa pekan terakhir posisinya di situ-situ aja ya. Kita nggak berhasil juga break level 6.950, kemudian juga tapi nggak ngelow banget gitu ya. Karena memang banyak sekali faktor-faktor yang menghambat IHSG ini untuk naik kenceng, tapi menahan IHSG ini untuk turun dalam gitu loh. Kalau diperhatikan memang faktor paling besar ini adalah masalah makin mengecilnya gap antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga di Amerika Serikat. Karena kita tahu The Fed sendiri memang masih sangat hawkish ya, melihat dari data inflasi juga mereka belum sampai ke level 2% sebagai target. Kemudian juga pasar tenaga kerja juga masih oke banget di sana. Sehingga hal yang dikaitkan dengan kemungkinan kalau misalnya mereka menaikkan suku bunga sekali lagi, mungkin bulan depan gitu ya, itu yang membuat kenapa rupiah kita juga cenderung untuk melemah sampai ke level 15.300. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan IHSG kita ini inline ya dengan apa pergerakan rupiah. Kalau pergerakan rupiahnya menguat, IHSG kita cenderung untuk menguat. Kalau IHSG-nya, sorry, rupiahnya melemah, IHSG-nya juga cenderung untuk melemah. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah pergerakan dari rupiahnya sendiri gitu loh. Namun kalau diukur lagi, kenaikan dari IHSG memang dalam 2 hari terakhir ini lebih banyak ditopang oleh sentimen-sentimen membaiknya harga-harga komoditas energi ya, khususnya saham-saham batu bara dan juga apa namanya reboundnya saham perbankan setelah isu tentang cap untuk pemberian dividen yang besar ini mungkin orang sudah mulai apa ya sudah mulai memprice in lah seperti itu. Jadi menurut menurut aku sendiri sih IHSG kita masih cukup resilient, cuman memang untuk naik lebih tinggi mungkin perlu injeksi dari sisi politik ya, karena kan
sekarang dari sisi politik sendiri, capres udah mengerucut tiga. Golkar sama PAN juga udah berkoalisi dengan Prabowo. Tinggal siapa yang menjadi cawapresnya nih? Apakah nanti Erick Thohir dengan Prabowo, kemudian Sandi dengan Ganjar, dan Anies dengan Ridwan Kamil, atau Khofifah dengan Ridwan Kamil? Kita belum tahu. Tapi Iya, menurut saya itu nanti akan mempengaruhi juga arah iya. dari strategi emitennya sendiri ya. Karena kan Mm-mm. mungkin kalau kalau yang Prabowo sama Pak Ganjar kan cenderung akan meneruskan kebijakan Pak Jokowi ya. Kalau yang Pak Anies kan cenderung untuk ada melakukan perubahan. Nah, ini mungkin akan berpengaruh kepada stock pickingnya sendiri sih menurut menurut aku sih seperti itu. Oke, 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 oke. Jadi mungkin kalau kita lihat pendapat dari Om Luk ini adalah katalis baru ya, yang dinanti-nantikan juga oleh pasar, yaitu katalis tahun politik tahun depan gitu. Karena dari Betul. kemarin ini kita sepertinya berkutat dengan yang namanya sentimen-sentimen yang itu-itu aja gitu ya, berkaitan dengan makroekonomi dan lain sebagainya. Tapi di domestik ini kita mau pesta politik nih, dan kayaknya ini Betul. seru bisa dijadikan satu katalis bagi market untuk melakukan aksi beli atau aksi jual. Nah, tapi Betul. tentu Om Luk ya, kalau kita lihat itu kan dari sentimen yang berjalan gitu ya. Dan ini juga masih kita bilang beberapa sentimen masih mendorong investor itu untuk wait and see. Nah, kalau kita beralih ke artificial intelligence, maka view-nya sebenarnya seperti apa nih? Gimana sih sebenarnya artificial intelligence itu bisa memprediksi atau memproyeksi gitu? Oke, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya kan market ini punya rules yang jelas ya, dalam arti kalau kita bicara Iya. tentang apa namanya, tentang sentimen makroekonomi, kemudian tentang Mm-mm. sentimen dari laporan keuangan, kemudian itu akan direfleksikan dengan pergerakan harga sahamnya sendiri. Karena Mm-mm. kalau bicara tentang analisis teknikal seperti itu, harga itu kan mencerminkan seluruh faktor itu gitu. Harga dan volume transaksi itu mencerminkan dari hal yang diketahui dan tidak diketahui oleh market gitu ya. Nah, hal Mm-mm. ini yang membuat kenapa banyak orang melihat bahwa kadang-kadang kita perlu mencari tahu eh, saham-saham mana sih yang punya potensi, karena ada mulai inflow, kemudian ada mulai dia breakout, dia mantul dari support, dia apa ya, sideways, kemudian dia berkecenderungan naik, berkecenderungan turun, kemudian volumenya melemah, kemudian volumenya menguat seperti itu. Dan ini bisa di-create sebagai sebuah algoritma. Bahkan kalau kita lihat sendiri, beberapa investor asing sekarang di Indonesia, kalau saya lihat dari pola transaksinya itu, sudah menggunakan algoritma gitu loh. Algoritmanya udah dia create untuk apa? Untuk mencari harga beli atau harga jual terbaik, ya, dengan melihat dari sentimen-sentimen tadi ya, pricing, kemudian volume, kemudian katalis-katalis lain yang membuat order book itu atau orderan itu uh, jadi 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 rame gitu loh. Nah, hal Mm-mm. ini sebenarnya yang sekarang juga banyak sedang di-develop oleh apa ya, oleh investor banking investor besar di Amerika Serikat kayak JP Morgan. JP Morgan ini saat ini sedang mengembangkan yang ChatGPT-like artificial intelligence service gitu loh, untuk memberikan investment advice buat kliennya. Karena kan kalau kita Mhm. misalnya sekarang investment advisor itu, atau kita sebutlah sales equity itu ya, itu pengetahuannya sangat terbatas ya, untuk bisa misalnya let's say menghandle begitu banyak klien dan memberikan informasi tentang mana yang terbaik untuk mereka gitu loh. Makanya JP Morgan saat Mhm. ini sedang mendevelop ChatGPT like gitu ya. Jadi seperti ChatGPT yang namanya Index GPT. Nah, harapannya adalah mereka bisa membantu retail customer-nya supaya lebih punya kemampuan untuk
membeli saham dan menjual saham dengan lebih baik, ya. Mhm. Karena kenapa? Kalau kita lihat sekarang kan banyak orang itu sangat tergantung sama personal, ya. Kita lihatlah, kenapa di Indonesia banyak orang follow seorang apa ya, seorang investor saham gitu ya. Karena mungkin dia punya kemampuan analisis yang bagus gitu loh. What Mhm. happen? What happen kalau misalnya orang itu sakit, orang itu lagi bad mood gitu ya. Nah, Mhm. hal-hal seperti ini kan nggak bisa dihindari gitu loh. Lalu yang kedua adalah kalau sudah menggunakan data, menggunakan analitik yang cukup banyak gitu ya, harapannya apa? Tidak ada vested interest gitu ya, tidak ada vested interest dalam arti gini. Kalau menggunakan manusia, misalkan Daniel lah gitu ya, Mhm. Daniel saat ini lagi pegang saham sesuatu saham gitu misalnya ya, misalkan saham kelompok Bakri. Iya. Pasti ketika ditanya oleh orang, Daniel akan bilang bahwa saham Bakri itu yang terbaik saat ini. Jadi Mhm. jadi ada apa ya? Ada personal interest di situ. Sedangkan kalau menggunakan data dengan menggunakan algoritma itu dia tidak akan memasukkan misalnya unsur-unsur like or dislike, kemudian ada unsur-unsur gue mau pom-pom saham ini. Nah itu nggak ada. Dan ini harusnya memang sudah menjadi tanggung jawab ya pengembangannya ke sekuritas-sekuritas supaya apa? Membangun intuitif dari aplikasinya supaya orang bisa mendapatkan apa ya? Mendapatkan value terbaik dari menggunakan aplikasinya tersebut. Jadi Mhm. ini yang sekarang terjadi. Sekarang di market banyak sekali brokerage house atau misalnya let's say investment Betul. banking atau misalkan retail brokerage itu yang mengembangkan hal-hal seperti ini. Hmm. Oke, 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 oke. Paham, paham. Tapi ini menarik, Om Luk. Maksudnya kan perkembangan artificial intelligence itu juga ada di capital market dan itu nyata. Kalau di luar Betul. negeri kita lihat ini udah banyak seperti yang Om Luk udah sebutkan tadi, gitu ya. Eh, Investor dan juga mungkin sekuritas-sekuritas global itu udah menggunakan hal tersebut. Nah, tapi untuk aplikasi di domestic market kita sendiri ini yang paling nyata seperti apa gitu Om Luk yang bisa ditemui oleh retail investor. Oke, sebenarnya kalau kita lihat aplikasi-aplikasi Mhm. charting yang ada gitu ya, aplikasi-aplikasi Mhm. charting yang ada seperti TraderView, kemudian Ami Broker, itu sudah memiliki sedikit kapabilitas seperti itu. Cuman kan tidak semua orang bisa mengakses service-service tersebut, ya. Mhm. Ya, yang kedua juga beberapa memang harus di-set gitu ya, harus di-set. Di-set seperti apa? Di-set misalnya, oh yang setup yang bagusnya itu misalnya MA-nya sekian, Bollinger-nya sekian, kemudian RSI-nya sekian, oh Ichimoku-nya sekian. Jadi ada indikator-indikator yang memang harus dia masukkan gitu loh, secara mandiri. Nah, problemnya adalah tidak semua orang itu paham soal ini, Neil. Mhm. Misalkan kayak Oke, Daniel lah misalkan oke, gitu kan, kalau kalau oke, tidak melakukan riset sendiri kan pasti akan susah gitu loh. Nah, kalau 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 betul. dilihat kalau dilihat sebenarnya kan sekarang orang ini kan kalau bisa, makanya sih kalau aku bilang gitu ya, banyak banget orang yang saat ini ikut dengan grup saham atau premium saham dengan tujuan apa? Dia membypass proses learning tersebut gitu loh, Mhm. gitu. Padahal misalnya kalau misalnya fitur-fitur tadi bisa dideploy di sekuritas, nah sekuritas harusnya akan bisa lebih punya kontrol terhadap nasabah supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan view yang clear sesuai dengan perspektif yang terbaik buat klien. Seperti itu sih, Nel. Hmm. Oke, 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 oke. Tapi apakah sudah bisa semaksimal dengan penggunaan artificial intelligence eh, di apa ya di luar Indonesia gitu untuk capital market? Apakah kita masih punya restriksi nih sebenarnya, Om Luk?
Harusnya sih enggak ya, karena kan hal Mm-mm. seperti ini sebenarnya kayak tools lah, kayak tools supaya apa? Supaya mereka nggak sering balik bertanya ke kita gitu loh, Nil. Dan ini misalkan ditanya, Nil Mm-mm. support support resistannya saham ini berapa sih, Nil? Nil udah breakout belum sih, Iya, Nil iya, gitu iya. kan? Nah, kalau hal seperti itu ditanyakan terus-menerus, kita juga akan kehabisan resource. Padahal mungkin yang ditanyakan itu saham-saham yang sama gitu loh. Misalnya, berapa sih Mm-mm. support resistannya Telkom, berapa support resistannya BRI, BRI kalau sudah break sekian ke level berapa berikutnya, itu kan sebenarnya hal yang memang bisa diotomatisasi dengan menggunakan big data dan artificial intelligence seperti ChatGPT Oke, seperti itu. oke, paham, 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 paham. Wah, ini menarik banget nih, Om Luk. Nah, eh, bagian yang paling dekat nih, yang paling dekat dengan artificial intelligence, mungkin Om Luk boleh nggak nih kasih satu masukan gitu ya buat para cuan trooper supaya bisa memanfaatkan artificial intelligence di domestic market kita ini gimana nih caranya nih Om Luk? Kalau aku lihat sih sebenarnya gini, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh investor saat ini ya? Yang Mm-mm. pertama dia kan membutuhkan misalnya signal ya. Nah signal ini kan sebenarnya bagian dari artificial intelligence gitu lah. Kenapa? Iya, Dia iya. mengolah data, kemudian datanya itu disummary dalam bentuk signal untuk memberitahu, oh saham ini punya potensi beli, saham ini punya potensi jual. Jadi yang Mhm. pertama itu adalah untuk persignalan ya. Yang Iya. kedua, yang lebih rendah dari signal sebenarnya adalah eh, yang kita sebut sebagai screener ya. Karena kan banyak Mm-mm. orang nih sekarang, ini sekarang market kita udah 800 saham ya. Orang men-screen Iya. 800 saham itu kan agak sedikit hektik gitu loh. Jadi kita harus harus siapkan screening saham yang memang sesuai dengan karakter-karakter tertentu. Misalnya karakter day trading pasti akan berbeda screeningnya dengan seorang swing trader. Bahkan swing trading sendiri orang yang pakai trend following sama yang breakout trading, bottom fishing, kemudian juga mancing di support, ini kan juga beda juga gitu loh. Ya. Dan yang ketiga mungkin yang paling mendekati adalah kayak apa ya? Smart assistant gitu loh. Jadi kayak Iya. kita kan ke ChatGPT bisa nanya gitu ya. ChatGPT bisa Iya. nanya seperti apa, halo support Telkom berapa, kan dia jawab gitu kan. Nah, hal seperti Heeh. itu juga juga harusnya akan ada gitu loh. Dan itu harus menjadi fitur yang memang make it available untuk people sehingga people itu lebih empowered gitu loh. Jadi Iya, iya, nggak iya. membeli saham Lebih karena lebih mudah aksesnya gitu ya, Om Luk ya? nggak membeli saham karena misalnya let's say bisikan-bisikan tertentu yang mungkin aja Iya. ngejebak gitu kan. Nah, karena yang namanya big data, artificial intelligence itu kan keilmuannya jelas gitu ya. Ya, Mm-mm. keilmuannya jelas, kemudian juga ada nanya nih jangan-jangan bandarnya malah Iya. malah AI. Memang benar sekarang apa namanya Iya. sekuritas asing itu udah pakai algoritma gitu loh untuk apa untuk Iya ngatur benar. order jual belinya gitu loh. Bahkan kalau ada yang pernah bilang dulu bandar Indonesia nih kayaknya nggak ngerti technical analyst, justru bandar Indonesia meng-hire technical analyst terbaik zaman dulu Hmm. ya. Jadi jangan jangan Mm-mm. jangan apa jangan. Nah, kalau misalnya sekarang kita tahu uh, yang market-market besar ini udah pakai artificial intelligence, ya menjadi tanggung jawab juga buat sekuritas juga Iya. memprovide retail investor supaya menggunakan AI yang sama gitu loh. Supaya apa? Supaya Mm-mm. supaya bisa catch up secara teknologi dan juga secara capability seperti itu nih. Iya, 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 luar biasa. Ini insight-nya menarik banget, Om Luk.
sekuritas-sekuritas asing mungkin aja menggunakan algoritma yang lebih canggih gitu ya untuk kemudian bertransaksi di domestic market kita, tapi kita nggak boleh ketinggalan zaman karena tentunya sudah ada sekuritas-sekuritas yang juga memberikan fitur-fitur menarik berkaitan dengan artificial intelligence gitu supaya nggak kalah dengan artificial intelligence-nya gitu ya untuk domestic market kita. Nah untuk itu Om Luk, saya pengen ngundang Pak Bernard nih CEO dari Sukor Sekuritas ya untuk bisa ngobrol bareng kita berkaitan dengan artificial intelligence gitu dan juga mengempower retail market kita supaya lebih semangat gitu ya di pasar modal. Oke, ini langsung saya invite ada Bro Bernard pada malam hari ini yang juga join. Makin spesial nih kita pada malam hari ini. Tapi jangan lupa ya teman-teman cuan troopers yang belum bertransaksi dengan menggunakan spot, daftar lewat e-form.sukorsekuritas.com. Halo malam Bro Bernard. Halo Halo Bernard, Bro Daniel, halo Om Luk, apa kabar? sehat-sehat. Sehat. Kabar sehat. Waduh, saya senang banget ini ada satu layar ya bareng dengan Bro Bernard dan juga Om Luk. Dan ini mudah-mudahan saya minta tolong bantuan dari Cuan Troopers dong. Saya nggak bisa foto nih ya. Saya nggak bisa mengabadikan, saya nggak bisa screenshot karena saya lagi live. Tolong dong Cuan Troopers yang menyaksikan boleh ya screenshot. Dan juga tag ke Sahamologi, tag juga ke Sukor, tag juga ke saya, ke Bro Bernard, ke Om Luk gitu ya. Supaya bisa kita itu di share story bareng-bareng nanti kita bakal repost deh gitu supaya lebih rame ya Instagram live kita pada malam hari ini. Oke, Bro Bernard, tadi kita banyak banget ngobrol tentang fungsi daripada artificial intelligence di domestic market kita. Sebelum kita memulai nih ngomong-ngomong tentang fitur baru yang akan kita rilis nanti ya di tanggal 26 Agustus, saya pengen tanya nih pendapat Bro Bernard sendiri berkaitan dengan artificial intelligence yang dipergunakan di capital market domestik. Oke, Silakan. jadi sebelumnya aku pengen cerita ya bahwa artificial intelligence ini sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Di mana di berbagai pameran atau konser, waktu itu kita melihat ya Om Luk, konser Glenn Fredly nyanyi pakai hologram, padahal beliau Betul. sudah tiada. Kemudian ada film Ketika Berhenti di Sini dari Prilly. Jadi pacarnya meninggal, dia galau, ada pakai kacamata biar bisa lihat pacarnya terus, bisa melihat tiap saat. Kemudian ada juga contoh film Black Mirror. Di Black Mirror itu juga banyak banget film tentang artificial intelligence. Nah, sebenarnya artificial intelligence itu nyata atau enggak? Ini sangat nyata dan sudah mulai hadir atau menghinggapi kehidupan kita sehari-hari. And that's why kalau kita di dunia pasar modal tidak menggunakan AI, ini nanti akan lama-lama obsolete atau apa istilahnya ketinggalan zaman. Nah, oleh karena itu, nanti di tanggal 26 Agustus 2023, Sukor Sekuritas nanti akan meluncing aplikasi atau fitur terbarunya yang tentu saja disupport oleh Om Luk dan Sahamologi. Terima kasih Om Luk dan Sahamologi. Sama-sama Bernard, sama-sama Daniel. Disupport oleh tim Grafena, tim dari Sukor Sekuritas. Jadi kita nanti ada 3 fitur baru yang bisa digunakan oleh teman-teman sekalian untuk menjadi partner diskusi, partner brainstorming kaitan mengenai topik yang teman-teman pilih. Nah, ada apa aja nih fitur yang disediakan oleh aplikasi Spot by Sukor Sekuritas ini? Yang pertama adalah Spot Smart Assistant, yakni di mana teman-teman nanti bisa klik sahamnya, misalnya BCA, BRI, BNI, BMRI, GoTo, dan sebagainya. Nanti di situ akan terlihat, di robo akan menjawab, oh saham tersebut trennya sideways, uptrend, atau downtrend. Kemudian ini area supportnya berapa, resistannya berapa, stop lossnya di mana. Itu semua akan diinformasikan di Smart Assistant tersebut, sehingga bisa memandu teman-teman ketika tertarik, misalnya, oh hari ini sahamnya PTBA nih baru breakout nih, aku coba cek PTBA. Oh area resistennya supportnya di sini nih. Kita bisa perhatikan pembatasan resiko yang bisa kita pakai di mana. Karena di aplikasi Spot by Sukor kita juga sudah tersedia namanya Advanced Order dan juga Trailing Stop. Bisa membantu teman-teman untuk melakukan aktivitas penjualan, misalnya ketika ada perubahan harga secara mendadak. Oke. Nah,
Oke, baik. Kemudian, Mohon maaf, Bro Bernard. Sebelum kita lanjut ke fitur selanjutnya, tadi yang pertama ada Spot Smart Assistance. Tapi sebelum kita lanjut ke fitur selanjutnya, ini ada beberapa cuan troopers nih yang info katanya suaranya kurang jelas, ada berisik-berisik gitu katanya. Mohon izin, mungkin kita coba bisa cek mic-nya dulu, apakah udah aman? Mungkin Kalau di aku suara aman, saya jelas. jelas Nil. Nah, aku aman nggak? ini kayaknya udah aman-aman. Oke, ada suara berisik, suara angin-angin gitu mungkin nih kayaknya nih. Cek, cek. Cek 1, 2, 3. Oke, Oke. iya. Oke. Kalau di saya aman, mungkin dari mic Om Luk boleh coba di tes untuk di mute sebentar mungkin. Coba. Kita coba tes ya. Oke, siap. Berarti nanti kita harus switching aja nih supaya Cuan Troopers bisa dengerin lebih jelas penjelasannya. Thank you. Kita lanjut dulu ya Om Luk dan Bro Bernard. Yang pertama tadi ada Spot Smart Assistant. Yes. Dan yang kedua, ini ada fitur apa lagi nih? Yang kedua, ada fitur namanya bandarmologi. Nah, ini Ya. cocok banget buat teman-teman yang scalper day trading. Karena di sini akan ada grafik yang menandakan saham tersebut banyak di HK atau di haki. Kalau sahamnya lagi banyak di HK daripada di haki, kemudian trennya melebar, itu kita bisa spekulasi buy untuk scalper. Nah, tapi ketika nanti udah mulai merata yang HK, mulai banyak yang haki, kita bisa consider untuk jualan atau kita juga bisa pasang trailing stop. Nah, itu nanti kita akan perjelas fiturnya di Instagram Sekolah Sekuritas. Dan yang ketiga, fiturnya adalah spot signal. Nah, spot signal kan sempat tidak updated ya beberapa saat yang terakhir ini. Fitur sempat kita matikan karena memang kita sedang melakukan development. Nah, ini fiturnya kita perbaharui sehingga nanti di tiap sahamnya akan ada support 1, support 2, resistance 1, resistance 2, plus kita ada rekomendasi buy dan sell. Rekomendasi buy meliputi fresh buy, yaitu saham yang baru direkomendasikan yang masih fresh to the oven. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Dan saham yang buy itu adalah yang telah kita rekomendasikan sebelumnya, tapi teman-teman bisa cek area taking profit dan area stop loss-nya. Apakah reward to risk-nya masih menarik atau enggak, nanti teman-teman decide. Nah, kemudian ada menu juga fresh sell di spot signal ini, yaitu adalah saham yang udah kita rekomendasikan beli, kemudian kita udah saatnya jual nih, either itu taking profit atau either itu stop loss. Nah, teman-teman bisa lakukan di situ sesuai sama yang kita rekomendasikan. Dan sell itu adalah ketika kita tadi yang mau buang separuh, kita mau buang full, di situ ada menu sell. Jadi 3 menu ini akan membantu teman-teman untuk memilih saham. Misalnya teman-teman lagi sibuk, teman-teman bisa consider. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngetes nih, caranya gimana? Gampang. Teman-teman misalnya nih, 2 saham pakai stock pick sendiri. 2 saham coba pakai stock picknya spot signal. Nah, teman-teman bandingin aja lebih comfortable yang mana, karena tiap orang punya comfortable masing-masing. Jadi di sini sekali lagi bukan rekomendasi, tapi hanya ajakan buat teman-teman untuk bisa join juga. Gitu. Dan jangan lupa untuk buka rekening Sukor ya, jangan supaya nggak ketinggalan sama fitur terbarunya. Oke, ini menarik banget nih ya. Ada Spot Smart Assistance, ada bandarmologi, ada juga Spot Signal. Ada 3 ya, berarti ya, yang nanti akan dirilis di 26 Agustus dan tentunya akan dinantikan juga oleh Cuan Troopers. Dan ini ada langsung nih ditantang sama Bro Bernard nih, coba aja nanti dibandingin gitu ya. Yang artificial intelligence dengan yang human intelligence begitu untuk signal-signal yang tentunya akan kalian bisa dapatkan dengan bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Daftarnya lewat eform.sukorsekuritas.com. Oke, Yes. saya beralih balik lagi. Ya, saya ke Om Luk lagi ya, Bro Bernard. Ini saya mau tanya nih. Ini berkaitan dengan 3 fitur yang sudah dijelasin sama Bro Bernard nih. Boleh nggak sih dikasih pandangannya Om Luk dari artificial intelligence seperti apa, dari ahli di bidang teknologi seperti apa gitu. Kita tahu kan backgroundnya Om Luk kan ini adalah ahli di bidang IT gitu ya. Gimana nih pandangannya nih? Oke, sebenarnya kedengeran suaraku ya? Iya, jelas. Oke, sebenarnya kalau diperhatikan
apa keunggulan dari sesuatu yang memang sudah terdokumentasi ya. Kita bisa ngelihat success rate-nya gitu loh. Ya. Jadi misalkan contoh kayak gini. Misalnya di spot signal gitu nanti ya, kita sudah memberitahukan historical trading dari saham tersebut. Sehingga ketika nanti sinyalnya muncul atau muncul beli atau muncul jual, itu kita sudah bisa memperhatikan berapa kali saham ini sudah memberikan cuan dengan menggunakan signal tersebut. Nah, ini yang berbeda dengan kalau kita misalnya let's say hanya menggunakan stock pick by human ya. Karena kan kalau menggunakan stock pick by human gitu, misalkan hari ini si A ngomong buy bumi gitu kan. Kemudian besok dia bilang oh buy bumi lagi. Tapi kan nggak bisa ke detect gitu loh. Dia sudah berapa kali sinyal itu memberikan sinyal beli gitu loh. Nah, ini yang membuat juga keunggulan dari stock pick berbasis AI dan big data ini membuat kita comfortable. Karena apa? Tidak semua saham itu akan memberikan respon yang sama terhadap sebuah signal. Ya, karena kan signal itu sudah dibuat dengan algoritma tertentu, dengan pattern tertentu, sehingga mungkin ada yang kayak contoh lah ya. Saya buka di sini ya contoh ya. Ada contoh misalnya. Kita lihat misalkan contoh saham Pegas gitu ya. Saham Pegas itu secara win rate itu 70%. Dan hari ini masih muncul sinyal beli tambahan. Itu artinya apa? Kalau kita ikuti secara kita sebut blind trading menggunakan signal gitu ya, atau dengan menggunakan AI, saham ini 70% possibility-nya memberikan cuan kalau sinyal berikutnya muncul. Ya. Dan di situ juga udah kelihatan berapa average profitnya sekali trading dengan menggunakan signal tadi. Nah, aspek audit dan tracing seperti inilah yang membuat signal-signal berbasis AI, stock picking berbasis AI ini jauh lebih mudah untuk dipahami dan mudah untuk diikutin. Karena apa? Karena secara historikalnya tetap terukur. Iya. Gitu kan? Nah, ini yang bisa membuat kita lebih mudah. Yang kedua juga adalah kalau misalnya gini, ada orang misalnya, Om, saya hanya trading dengan menggunakan 40 saham saja. Ya. Nah, dia bisa bikin tuh watchlist sahamnya kan. Nah, ketika nanti sahamnya muncul signal, gitu ya, muncul sinyal buy, muncul sinyal sell, dia bisa ikut. Jadi nggak harus misalnya gini, semua yang muncul sinyal beli dibeli, semua yang muncul sinyal jual dijual gitu loh. Nah, sebenarnya hal inilah yang membuat aplikasi yang lebih intuitif sehingga orang itu tertarik untuk membeli dan menjual saham dengan menggunakan teknologi yang memang terukur keilmuannya, terukur auditnya, itu akan menjadi tren 2023 ke depan. Dan thanks God gitu ya, Sukor sudah memulai tahun ini gitu loh. Jadi, amin. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sih di beberapa sekuritas dulu sudah pernah ada gitu ya, seperti ini. Cuman memang tidak dielaborate secara intuitif. Kan di dalam aplikasi saham itu selain intuitif juga discoverability. Nah, kalau aku lihat dari Sukor, discoverability-nya sudah bagus dan juga faktor intuitifnya juga sudah keren gitu loh. Jadi harapannya sih retail investor ini akan fokus untuk kalau gue mau trading saham yang aplikasinya intuitif, kemudian informatif, edukatif, dan juga easy to discover, ya pakai spot Sukor gitu loh. Jadi congrats buat Sukor yang memang menjadi sekuritas yang terdepan nih untuk membuat retail investor
investornya empowered gitu loh. Dan ini acungan jempol, harusnya sekuritas itu menjadikan Sukor sebagai benchmark. Amin. Mm-mm. Wah, thank you banget Amin, Om Luk amin, amin. buat supportnya dan apa namanya buat perjuangan selama ini nih Om Luk. Iya, mantap, mantap Om Luk. Wah, gila. Thank you banget Om Luk ini buat informasinya dan juga pandangannya berkaitan dengan artificial intelligence. Saya pengen balik lagi ke Bro Bernard ya. Saya suka dengan kata-kata tadi Om Luk bilang Sukor harusnya dijadikan benchmark karena kita sudah berupaya menggunakan artificial intelligence. Nah, berkaitan dengan ini, Bro Bernard sendiri yang udah ngetes, udah ngeliat gitu ya, dan juga akan merilis 3 artificial intelligence ini di 26 Agustus. Yang mana yang paling favorit nih buat Bro Bernard nih? Ada 3 tadi, Smart Assistant, ada Haki, ada bandarmologi gitu ya, dan juga Spot Signal. Yang mana sih yang paling menarik nih? Oke. Jadi ini nggak apa-apa ya jawabin di sini ya, kita nyantai aja. Jadi Iya. kadang-kadang teman-teman atau shareholder Sukor atau bahkan ya klien kadang-kadang nanya nih, ini support registernya berapa sih? Hmm. Nah, itu semua ada di Sukor Smart Assistant, Spot Smart Assistant. Kadang-kadang kita harus ngambilin satu-satu, sahamnya banyak kan capek. Dan saya kan juga harus ketemu orang dan sebagainya. Sekarang udah gampang, tinggal ketik di Spot Smart Assistant, ketik screenshot langsung kirim. Ini supportnya di sini, registernya di sini, beres. Ah. Ini benar-benar Oh. membantu atau enggak. Kemudian kalau untuk stock idea, saya pasti suka sama Spot Signal. Flash buy, nanti kita cek win rate-nya berapa persen. Kemudian kalau mau dicek polanya juga boleh untuk kita membandingkan antara kita sebagai manusia dan artificial intelligence-nya. Kalau cocok, ya kita beli. Itu saya juga suka. Dan juga saya mau belajar scalping nih Daniel. Kan Daniel tahu saya sibuk belajar scalping. Ini menu hak ini bisa membantu saya nih untuk belajar scalping nih. Dan buat teman-teman yang suka scalping bisa cobain fitur ini. Wah, luar biasa nih. Bro Bernard ini dulu kan memang sering bikin di sosmed sebelah ya, di Clubhouse tiap pagi bikin stock pick-nya mau apa gitu ya. Itu artificial intelligence-nya namanya Bernard Wijaya. Sekarang diganti loh ya, Cuan Troopers. Diganti, dimasukin ke dalam aplikasi Spot dari Sukor Sekuritas ini supaya kalau mau nanya-nanya bisa pakai Spot Smart Assistant, kalau butuh inspiration bisa lihat Spot Signal ya, Spot Signal, dan juga tentunya untuk lebih dalam lagi mengetahui arus dan juga pola jual belinya seperti apa nanti bisa lihat di fitur bandarmologinya ya. Jadi tahu hak-hakinya seperti apa. Nah, menarik nih, Bro Bernard. Saya balik ke Om Luk lagi. Kalau Om Luk melihat ya, untuk masa depan artificial intelligence, begitu ya, dalam capital market seperti apa? Silakan Om Luk. Sebenarnya ini merupakan awal ya. Ini bukan akhir atau bukan di tengah jalan. Jadi ini masih green banget. Kemudian ini masih baru banget. Kemudian harapannya sih terus berkembang ya. Terus berkembang dalam arti apa? Fiturnya juga makan lebih kaya. Kemudian machine learning-nya itu akan makin lebih advance gitu. Karena kan sekarang beberapa ini kan sifatnya machine learning itu assisted ya, assisted machine learning. Jadi dalam arti misalnya dikasih tahu, oh ini inputannya seperti ini, algoritmanya seperti ini, seperti itu, dan itu terus di refine. Nah, kalau kita lihat ini baru awal ya, ini baru awal dan Sukor udah memulai ini cukup bagus. Dan kalau kita lihat tadi ada yang nanya, Om saham buat besok apa? Kalau kita udah lihat nanti di Spot Signal itu kan udah banyak banget nih trading idea. Ini contoh ya yang udah saya cek ya. Trading idea buat besok itu yang masih menguat ya, kayak saham-saham batu bara itu PTBA, Adaro, kemudian Aman Mineral itu masih cukup bagus, Pegas. Jangan lupa saham kelompok Agung Sedayu, Pani juga masih cukup menguat, masih terus berlanjut. Bahkan kalau dilihat di seperti ini dari Signal sendiri, saham Pani itu sudah muncul signal beli tanggal 10 bulan 8 ya. Dan sekarang sudah rame profit 60% gitu loh. Terserah mau di trailing boleh, mau diiniin boleh. Jadi ini menarik banget ya. Indi masih oke.
Kemudian saham-saham yang ada sentimen-sentimen tertentu, muncul sinyal-sinyalnya semua nih hari ini nih. Garuda yang katanya mau merger, muncul sinyal. Kemudian eh, Sandiaga Uno yang jadi menteri interimnya siapa? Pak Luhut muncul signal sahamnya gitu signal beli gitu. Jadi Padahal cuma berapa hari ya Om ya. kenapa? Padahal cuma berapa hari jadi menteri. Iya interim. gitu. Jadi kalau diperhatikan memang banyak banget gitu loh signal-signal dan kondisi conditional buy itu yang memang masih cukup menarik gitu loh. Nah, tinggal nanti signal ini atau screener ini teman-teman kuatin lagi dengan tadi ya trailing stop, kemudian target-target TP-nya dipasang aja gitu secara automatic order. Karena kenapa? Ya kayak kemarin ya kita ngobrol ya sama CEO-nya Humi ya. CEO-nya Humi bilang, Pak, waktu IPO kan dia harga 100, dia bilang, Pak, proyeksinya berapa? Sahamnya bisa ke 300 nih. Bener loh. Ke 300 lewat dikit, kemudian ARW gitu. Jadi hal-hal seperti ini mau nggak mau memang harus benar-benar dikuatkan ya antara artificial intelligence data tadi ya screening, signal, bandarmologi, satu lagi smart assistant kan ini tidak bisa men-trigger order ya. Iya. Nah, Iya. kalian kuatin dengan tadi itu trailing stop, kemudian order jual yang misalnya dijual di harga tertentu seperti itu. Supaya apa? Supaya lebih optimal gitu. Karena saat ini artificial intelligence yang untuk robot trading memang belum boleh ya. Jadi dalam belum boleh ya. Tapi kalau untuk assistant kemudian untuk memberikan memberikan informasi tentang tadi ya support resistance, saham ini breakout, saham ini mantul, saham ini volumenya naik, saham ini candle-nya rejection, candle-nya seperti apa, itu boleh gitu loh menurut aku sih. Oke. Menarik. Sangat menarik, Om Luk. Dan sekarang saya pengen tanya hal yang sama ke Bro Bernard sendiri ya, yang sudah melihat gonjang-ganjing pasar modal seperti apa gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba akhirnya kita menggunakan artificial intelligence untuk spot buy Sukor Sekuritas sendiri. Masa depan daripada artificial intelligence di domestic capital market seperti apa, Bro Bernard? Oke. Tentu saja seperti disampaikan Om Luk ya, ini masih permulaan. Semua artificial intelligence yang kita bangun, kita develop untuk rilis 26 Agustus ini adalah permulaan bahwa Sukor ini merupakan satu sekuritas terdepan dalam melakukan inovasi, terutama adaptasi artificial intelligence. Dan seperti disampaikan Om Luk tadi, saya juga sangat sepakat bahwa penggunaan ini harus diikuti dengan penggunaan fitur lainnya, seperti advance order dan juga trailing stop, supaya kita bisa mengamankan profit kita, atau kita harus stop loss misalnya kondisi harga sahamnya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, kita harus berjaga-jaga juga. Dan oleh karena itu saya juga ingin menyampaikan bahwa artificial intelligence ini harus diikuti dengan pengembangan diri kita juga. Jangan sampai kita hanya bergantung dengan robot, dengan advisor, tapi kita juga harus memperdalam ilmu kita. Karena ilmu dalam diri kita ini tidak akan tergantikan nilainya dibandingkan dengan robot-robot. Baik, berarti, wah ini menarik banget nih. Berarti dengan perkembangan artificial intelligence ini bukan berarti kita rely 100% dengan artificial intelligence, gitu ya. Ini hanya supporting aja. Ya, harus punya nalar untuk memvalidasi. Oke. Validasi ini dibutuhkan oleh human intelligence itu sendiri. Tentunya ini sangat menarik. Oke, ini di beberapa menit terakhir kita masih punya tersisa 5-6 menit nih untuk Om Luk dan juga Bro Bernard. Saya punya satu challenge. Challenge-nya adalah mari kita coba membandingkan artificial intelligence dan juga human intelligence ya untuk stock picking ya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Ini saya disclaimer dulu ya, disclaimer on untuk para teman-teman cuan troopers kita, keputusan jual beli ada di tangan masing-masing, dan disclaimer kedua adalah ini dadakan. Jadi ini memang tidak direkayasa oleh saya dan Om Luk, oleh saya dan Bro Bernard juga gitu ya. Jadi saya mau tanya dulu nih ke Om Luk yang lebih pertama.
stock pick dari artificial intelligence kita nih, apa aja sih stock picknya Om Luk yang bisa kita lihat untuk besok deh gitu, time frame-nya untuk besok, untuk kita trading besok nih. Artificial intelligence itu sebenarnya stock picknya ada yang mana aja nih Om Luk? Oke, kalau dari sini ada UNTR, Heeh, Saratoga, terus sahamnya heeh, MPPA masih oke. oke, Kemudian ada Agi. Agi, Nah, itu yang baru muncul ya sinyal belinya. Kalau sinyal lanjutan oke. ada PTBA, Adaro, Aman Mineral, dan Pegas. Mantap. Oke, dan Pegas ya. Mantap. Ini ada 8 stock pick ya. Ini saya ulangi untuk para cuan troopers. Ada UNTR, SRTG, MPPA ya, dan juga AGI. Ini MPPA ini salah satu stock pick dari Sukor ya beberapa hari belakang ini karena udah kena resisten beberapa kali ya. Dan juga ada signal lanjutan PTBA, Adaro, AMMN, dan juga Pegas. Nah, ini versi artificial intelligence gitu ya. Saya sekarang mau beralih ke Bro Bernard. Oke. Gimana nih Bro Bernard nih? Versi human intelligence. Nah, Gimana nih Bro Bernard? jadi ini yang membedakan antara human dan juga artificial intelligence itu stock screeningnya semua saham. Jadi teman-teman tinggal screening dari situ, pilih yang teman-teman suka. Kalau biasanya kalau kita dengan human, kita susah tiap hari screening beberapa saham. Biasanya kita masukin watchlist yang masuk di stock universe kita, baru kita screening. Nah, jadi kalau yang saya memang perhatiin, mungkin Om Luk juga waktu makan dengar ya, Pak Daniel ya, saya suka MPPA. Kemudian saya lagi speed web by Goto. Walaupun dihujat terus, kayaknya ini udah cukup cukup menarik ya untuk sekarang. Kemudian Dekat-dekat bottom ya. ya sudah bottom nih. Kalau yang mau spekulasi ya, kalau yang pay on pay tadi MPPA. Kemudian saat ini saham-saham batubara juga cukup menarik untuk diperhatikan seperti PTBA. Dan kemudian untuk saham-saham yang pay on weakness, saya juga lagi suka ini MBMA. MBMA bisa diperhatikan. Dia low-nya tuh 715 sepanjang sejarah. Ini kayaknya udah mantul dari 715, walaupun ada volume kita bisa spekulasi buy, walaupun kita nggak tahu ini kapan naiknya. Kalau yang dengan mata sendiri, saya lebih yang nyantai sih buy on weakness. Karena saya cukup sibuk MBMA, kemarin saya udah nabung MPPA, saya nabung Goto juga. Tapi untuk swing Mantap. Luar biasa. Bro Bernard, ini ada beberapa ternyata memang dari artificial intelligence itu bisa bersinggungan dengan human intelligence ya. Ada beberapa sahamnya seperti MPPA, ada PTBA juga nih ya. Dan tentunya kelebihannya kalau human intelligence itu ini kalau kita menggunakan human intelligence versi Bro Bernard, enaknya adalah kita bisa ngobrol sama Bro Bernardnya gitu ya. Untuk nanya-nanya, untuk discuss gitu ya terkait dengan stock pick apa yang menarik untuk kita pilih. Kalau Tentunya. untuk AI, jangkauannya bisa lebih luas. Karena kalau misalnya aku yang dipantau ya itu aja. Yang aku suka. Kalau pakai robo, advisory, spot smart assistant, spot signal, itu semua saham, sangat universe. Jadi ini cocok buat semua orang lah untuk dipakai. Dan ini nih, kalian pengumuman nanti tanggal 27 Agustus, habis launching aplikasi, bakal ada pendaftaran lomba trading competition. Akan dibuka selama 2 minggu, tidak ada pembatasan peserta. Nanti mulai trading itu di minggu kedua bulan September. Nah, oleh karena itu, segera buka rekening Sukor, nanti launching fitur, dicoba dulu fiturnya, nanti ikut trading competition, total hadiah 300 juta rupiah. Kategori lomba ada berdasarkan persentase dan juga berdasarkan turnover. Jadi teman-teman harus ikut lombanya ya. Siap banget ya. Luar biasa. Gitu. Mantap. Ini untuk lebih fitur langsung lombain untuk ngetes. Langsung
digas. Nah ini ada nih cuan troopers kita nih yang langsung bilang nih gas katanya. Jadi jangan lupa ya, ngegasnya langsung buka akun di eform.sukorsekuritas.com, bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot. Di tanggal 26 nanti kita akan launching fitur baru, dan kalian bisa langsung cobain ada 3 fitur yang berkaitan dengan artificial intelligence. Tentunya nanti bisa dites gitu ya untuk trading competition kita selama sebulan setelah masa pendaftaran. Jadi tunggu apa lagi, jangan lupa ya dipantengin aja Instagramnya Sukor, nanti informasi-informasi menarik berkaitan dengan pendaftaran akan kita berikan tentunya di Instagram Sukor Sekuritas gitu ya. Total hadiah ada 300 juta. Jadi selain dapat capital gain, selain dapat dividen, dapat juga hadiah trading competition tentunya ya, dan juga dapat fasilitas artificial intelligence kalau kalian pakai aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Ini menarik sekali untuk kita bahas tentunya. Saya harap moga-moga kita bertiga ada waktu lagi, ini Om Luk dan juga Bro Bernard, untuk berdiskusi berkaitan dengan market ke depannya, karena nggak berasa 1 jam sudah habis ya untuk kita bahas tentang artificial intelligence. Challenge-nya juga udah dilalui nih oleh Om Luk ya dari artificial intelligence, dan juga Bernard ini sebagai CEO dan Sukor Sekuritas memberikan stock pick-nya ya seperti yang biasa dilakukan di Clubhouse. Jadi jangan lupa nanti teman-teman untuk update aplikasinya di tanggal 26 Agustus. Sudah rilis nanti di tanggal 26 Agustus. Kalau sekarang diupdate nggak bisa, jadi ditunggu ya di tanggal 26 Agustus untuk fitur artificial intelligence kita. Saya ucapkan terima kasih Om Luk ya dari Sahamologi untuk memberikan sudut pandangnya berkaitan dengan artificial intelligence. Untuk Bro Bernard, terima kasih untuk TikTok spesial kita pada malam hari ini. Jangan lupa teman-teman ya pantengin Instagram Sukor Sekuritas, kita punya banyak kejutan menarik nanti setelah tanggal 26 Agustus. Dan jangan lupa join nanti trading competition ya tentunya. Baik, saya Daniel Guna pamit undur diri. Sampai jumpa di TikTok di hari Jumat nanti. Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Bye. Ya.